Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrul mubarakah, awaluhu rahmah wa awsaduhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, suaimin was suaimat rahimakumullah. Jamaah salat Isya dan tentunya tarawih insyaallah dengan witirnya di Masjid Jami Al-Hijrah, yang insyaallah akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan curahan nikmatnya terhadap kita sekalian, sehingga terakhir insyaallah pada malam hari ini kita melaksanakan sholat tarawih. Insyaallah segala langkah dan niat kita, segala aktivitas ibadah kita baik yang wajib maupun sunnahnya senantiasa Allah lipat gandakan pahalanya di bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan atas baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya, kepada orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Maka insyaallah kita berada di dalam golongannya yang akan mendapatkan syafaatul uzman nanti di yaumil jazaa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, kutiba 'alaikum, telah diwajibkan atas kamu asyam, berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah aku berikan wajib atau aku wajibkan mengerjakannya kepada orang-orang sebelum kalian, la'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa sih takwa itu? Ada beberapa definisi takwa menurut Al-Quran. Di antaranya yaitu surah Ali Imran ayat 133-134 yang berbunyi, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari sisi Tuhanmu
dan surganya yang seluas langit dan bumi yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, sinyalemen bertakwa di sini karena di Al-Qur'an itu banyak versi ya, banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan takwa. Jadi kita mendefinisikan takwa tidak boleh hanya satu hadis, satu ayat, tidak boleh. Banyak bagian-bagiannya. Di antaranya alladzina yunfiquna fisyarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang-orang yunfiquna yang menginfakkan dari sebahagian rezeki yang aku berikan, kata Allah, fisyarra'i wadh-dharra, dalam keadaan lapang bukan keadaan sempit. Ketika kita susah Pak Bu, untuk makan saja tidak ada, kita dituntut untuk tetap peduli terhadap sesama, wabil khusus tentunya tetangga kita seorang muslim. Sekalipun tetangga kita non muslim Pak, kita harus tetap peduli. Karena apa? Hakul muslim alal muslim harus tetap ditegakkan. Haknya kita sebagai tetangga dan sebagai seorang muslim. Lalu hak kita dengan non muslim apa? Haknya adalah sebagai tetangga, sebagai makhluk sosial tentunya kita dituntut untuk selalu berbuat kebaikan. Sekalipun kita dalam keadaan susah, sempit Pak ya, bisyarra'i wadh-dharri wal kadhiminal ghaidh, dan seorang yang bertakwa senantiasa dapat menahan amarahnya. Jadi gini Pak ya, ketika kita dalam melaksanakan kewajiban kita som Ramadan, hakikatnya kita adalah sedang ditempa, sedang dididik, sedang tarbiyah, kita berusaha belajar untuk menjadi seorang yang dermawan. Pertama, ya. Yang kedua, tentunya ditempa untuk menjadi seorang yang penyabar. Sabar ketika kita diuji dengan tentunya kesusahan rezeki. Kesehatan kita sedang diuji oleh Allah dengan sakitnya kita. Tetap kita harus bersyukur dengan tentunya mengeluarkan rezeki kita yang berbentuk apa saja. Rezeki itu banyak Pak. Sehat, kesehatan kita dipakai untuk beribadah kepada Allah. Harta kita dipakai untuk istilahnya apa, yang membantu tetangga kita atau siapapun yang membutuhkan. Karena itu termasuk para golongan orang-orang yang bersyukur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lainnya. Di sini menegaskan manusia Pak, bukan seorang muslim saja. Manusia adalah kita. Seluruh kita adalah manusia, bukan hanya orang muslim saja Pak. Tapi ada bagian-bagian batasan-batasan tertentu yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkannya. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang dapat memaafkan kesalahan orang lain. Di sini Pak yang paling berat. Seorang shaimin, seorang shaimat telah ditempa dengan harus berzakat tentunya, harus berinfak tentunya, harus bersabar tentunya, menahan hawa nafsu, menahan syahwatnya di siang hari, yang halal menjadi haram ketika siang hari, malam hari setelah kita berbuka boleh dikerjakan. Itulah tempatnya. Yang paling berat itu afwa, memaafkan. Tetapi yang lebih berat lagi apa Pak? Meminta maaf yang lebih berat lagi. Benar nggak Pak Bu? Kita gengsi tinggi Pak, walaupun kita salah, meminta maaf itu nggak mau Pak. Padahal sebenarnya setelah kita meminta maaf, mau dimaafkan atau tidak, itu urusannya mereka. Kita sudah terlepas dari kewajiban kita untuk minta maaf ya. Maka dicontohkan ketika kita datang waktunya berbuka, keutamaan kita sebagai kaum muslimin yang berpuasa berdoa, insya Allah makbul doa kita.
Salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan orang kata Rasulullah yang tidak akan tertolak doanya apabila mereka berdoa. Siapakah itu? Yang pertama, sha'imin, ya, orang yang berpuasa, hatta tardo atau fitrihi, orang yang berpuasa hingga datangnya waktu buka. Ketika dia berdoa, shaimun hatta fitrihi, ketika berdoa di waktu berpuasa itu makbul, Pak, insya Allah. Ya, berdoa mohon yang kira-kira aja, Pak, ya, jangan kayak impossible gitu. Mohonnya, ya Allah, mohon aku uang 5 juta langsung geblok, gak bisa, Pak, ya. Tentunya ada al-kasbu wal ikhtiar, ada usaha. Dan doa kita bukan doanya seorang wali, Pak, bukan doanya seorang rasul. Tentu ada prosesnya. Kita harus tahu diri, Pak, berdoa. Mohon boleh, tapi jangan memaksa Allah untuk di luar makom kita. Ketika kita berdoa terus, berdoa mohon, maka ketika doa kita tidak dikabulkan, maka akan menjadi penggugur atas dosa-dosa kita. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah karena ada perintahnya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, niscaya aku akan kabulkan, kata Allah. Ketika Allah belum mengabulkan, maka Allah akan memberikan pahalanya sebagai ibadah. Tentu ada pahala tersendiri untuk kita. Jangan bosan-bosan berdoa, ya, Pak. Kebanyakan orang berdoa setelah kita menunggu buka maghribnya. Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu sebenarnya mengajari kita agar kita ingat bahwa ketika kita menjelang buka itu iftar, itu ada waktu mustajabah. Di antaranya doanya itu, ya Allah, aku mohon ampunanmu karena Engkau maha pencinta ampunan. Jadi kita itu mohon ampunan kepada Allah ketika kita akan berbuka, insya Allah akan dikabul doa kita. Yang selanjutnya tadi, wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah maha mencintai kebaikan, orang-orang yang berbuat kebaikan. Ihsan, apa itu ihsan? Ihsan itu rukunnya 1, Pak. Ketika kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Sekalipun kita tidak dapat melihat Allah, Pak, Bu, tetapi kita yakin dalam hati kita bahwasanya Allah melihat kita, maka akan tumbuh rasa hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam berbuat, karena merasa diawasi Allah. Itulah yang sebenarnya takwa. Melaksanakan yang diperintah, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Demikian saja, Pak, kultum atau tausiah Ramadan yang dapat saya sampaikan. Tentunya lebih kurangnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, tentunya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wal 'afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.